minnal qasitun wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qidada. Kami para jin ada yang mengikuti jalan yang lurus, ikut beriman dengan ajaran Rasulullah. Wa minna duna dzalik, ada pula di antara kami yang kufur. Kunna tara'iqa qidada, kami kalangan jin sama seperti manusia juga bermacam-macam, ada yang mau beriman, ada yang kufur, ada yang taat, ada yang maksiat. Keduanya adalah makhluk yang Allah bebani untuk taat dan beriman kepada Allah dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini terkadang demikian alamin, yang dimaksud adalah jin dan manusia. Tetapi ayat ini alhamdulillahi rabbil alamin lebih umum. Yang dimaksud alamin adalah segala yang Allah ciptakan dari makhluk-makhluknya. Ar-Rahmanir Rahim pada ayat yang ketiga. Dan tentang Rahmanir Rahim telah kita terangkan tafsirnya, bahwa makna Rahim adalah yang maha pengasih, rahmat yang Allah khususkan untuk kaum mukminin, rahmat secara istimewa yang Allah berikan kepada mukminin, sementara Rahman adalah rahmat yang secara umum Allah berikan kepada makhluknya. Dan di dalam ayat ini, dua ayat ini, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, ini ada pelajaran, yaitu digabungkannya antara targhib dan tarhib. Tarhib itu artinya ancaman, peringatan secara keras. Dan ini terdapat di dalam ayat yang kedua, alhamdulillahirabbil alamin. Ayat ini ancaman, peringatan, di mana Allah nyatakan dirinya adalah Rabbul Alamin, penguasa alam semesta, makhluknya. Allah yang menciptakan dan berkuasa atas mereka semua. Jangan salah seorang di antara kalian bermaksiat dan menyimpang dari ajaran Allah. Nah, ini tarhib. Setelah itu Allah sebut Ar-Rahmanur Rahim, yang menunjukkan sifat kasih sayang Allah, sifat rahmat Allah. Dan ini targhib, angin segar, penyejuk hati kaum mukminin, bahwa Tuhan mereka memiliki sifat kasih sayang, memiliki rahmat yang begitu dalam dan begitu luas, khususnya kepada kaum mukminin. Sehingga dengan itu seorang hamba memiliki dua sayap yang seimbang, takut tetapi juga berharap. Jangan menjadi orang hanya takut, tidak memiliki harapan kepada Tuhannya sedikit pun. Jangan pula jadi orang terlalu berharap, tidak memiliki rasa takut sedikit pun kepada Tuhannya, sehingga berani melakukan maksiat. Tetapi dua sayap ini yang akan menjadikan seorang muslim seimbang di dalam hidupnya. Dia beramal saleh,
mendekatkan dirinya kepada Allah, takut kalau amalannya itu tiada diterima, maka dia sangat berharap, berdoa selalu agar amalannya itu diterima di sisi Allah. Nah, itu dua sayap yang harus seimbang selalu selama hidupnya seorang muslim. Dan ayat-ayat yang semacam ini banyak di dalam Quran. Seperti dalam ayat Inna rabbaka lasari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu cepat kalau mau menyiksa. Siksaan Allah, azab Allah akan cepat menimpa mereka yang bermaksiat. Tetapi Allah sebut, Allah juga Maha Pemurah, Allah Maha Pengampun. Nah, ini dua sayap agar mereka takut tapi juga tidak kehilangan harapan. Juga di dalam ayat lain, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adabi huwal adabul alim. Beritahu hambaku bahwa aku Allah adalah Maha Pemurah, Maha Penyayang, Maha Pengampun, tetapi azabku sangat pedih, azabku sangat keras. Di satu sisi ancaman, di sisi lain angin segar. Nah, ini istilahnya tarhib dan terhib. Demikian pula ayat Al-Fatihah ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini peringatan, awas. Yang kalian maksiati itu Rabbul Alamin, yang menguasai makhluknya dan segenap alam semesta ini. Mau sembunyi kemana kamu dari penglihatan Allah tatkala kamu bermaksiat kepadanya? Tetapi dengan itu jangan kehilangan harapan, karena sangat takutnya sehingga putus asa, bunuh diri karena merasa banyak dosa yang telah dia lakukan. La, Tuhan kamu juga Rahmanur Rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kalau satu sisi ini berlebihan akan merusak agama seseorang. Sisi terhib berlebihan, orang hanya takut sehingga cemas, hilang harapannya dari Allah, sehingga kunut, yaitu putus asa dari rahmat Allah, dan itu dosa besar. La taqnatu min rahmatillah, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Tetapi juga jadi orang jangan terlalu berharap. Sangat yakin Tuhannya pemurah, sangat yakin Tuhannya pengampun, maka sekehendaknya dia lakukan dosa dan maksiat. Kamu kemanakan ancaman-ancaman Allah? Makanya di dalam dakwah dua sisi ini harus seimbang selalu. Umat jangan terlalu terus-menerus dicekoki dengan ancaman-ancaman saja. Awas, ini dosa sekian, ancamannya ini, ancamannya itu, sehingga orang yang dia tangkap bahwa agama itu begitu sempit, begitu ngerinya, karena bergerak sedikit ancaman, berbuat sedikit larangan. Tetapi sebaliknya, umat juga jangan dikipas-kipasi terus dengan angin segar. Amalan ini pahalanya surga, lakukan ini keutamaannya sekian pahalanya. Terus tergiur dengan angin yang sepoi-sepoi tentang keutamaan-keutamaan, fadailul a'mal. Jangan, harus seimbang keduanya, antara ancaman dan pemberian harapan, seimbang. Dengan demikian agama itu akan lurus dan benar. Orang beragama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari hadits Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Lau ya'lamul mu'min ma 'indallahi minal 'uqubah ma tami'a fi jannatihi ahad."
Kalau seandainya seorang mukmin tahu betapa dahsyatnya siksaan Allah, niscaya tidak seorang pun berharap surga, karena tahu begitu dahsyat dan kerasnya siksa Allah. Sementara dia tahu siapa dirinya yang berlumuran dengan banyak dosa. Walau ya'lamul kafir ma indallahi minar rahmah ma qanata min rahmatihi ahad. Sebaliknya, seandainya seorang kafir tahu betapa luasnya, betapa kasih sayang Allah, niscaya tidak seorang pun putus asa dari rahmat Allah sehingga meninggalkan agamanya dan kufur kepada Allah. Kalau tahu, tetapi sengaja Allah sembunyikan sebagai ujian. Kalau nggak gitu nggak ada beda mukmin dan kafir. Semua pada tahu, di kubur adabnya begitu keras, neraka begitu bahaya dan pedih siksanya. Semua beriman. Apa keutamaannya iman ketika itu? Atau semua melihat surga betapa indahnya dan kenikmatan yang ada di dalamnya, semua berharap masuk surga. Nggak ada orang kafir kalau begitu caranya, dan tidak ada keutamaan iman. Tetapi ketika hal itu disembunyikan oleh Allah, nggak ada seorang pun tahu di dunia yang beriman, percaya tentang kenikmatan Allah, yang percaya takut dari siksa Allah, sehingga dia beramal dan meninggalkan maksiat. Ketika itu tampak keunggulan iman dari kekufuran. Beda antara yang mukmin dan yang kafir. Kalau enggak akan ada orang kafir di dunia ini. Ya, semuanya mukmin sudah. Semua pada melihat neraka, ini tempat kembali nanti. Wih, ini surga yang dijanjikan. Semuanya mukmin. Nah, sengaja hal itu Allah sembunyikan sebagai ujian bagi umat manusia. Nah, ini pelajaran penting bagi kita semua. Sekaligus ini pelajaran yang kedua bagi kita, bahwa Allah memberikan ancaman-ancaman di dalam Al-Quran untuk ditakuti. Terus untuk apa kalau untuk tidak ditakuti? Berapa banyak ayat berbicara tentang neraka, azab yang keras, azab yang pedih. Sebaliknya Allah cerita tentang surga untuk diharapkan. Allah gambarkan surga bidadari yang begitu cantik, molek dan sebagainya, buah-buahan yang mudah dipetik, dan kenikmatan yang sekian ayat berulang-ulang Allah ceritakan tentang surga itu. Untuk apa kalau untuk tidak diharapkan? Sengaja memang Allah ceritakan siksa dan neraka untuk ditakuti, dan Allah ceritakan surga dan kenikmatannya untuk diharapkan. Dan itu sebagai wujud cinta kepada Allah. Berharap surga berarti mengharap ridha Allah. Takut dari neraka berarti takut dari siksa Allah. Salah anggapan sebagian orang yang menyatakan, ya Allah, kalau saya takut kepada neraka karena takut siksanya, masukkan saya ke dalam neraka. Ya Allah, kalau saya beramal ingin masuk surga, jangan masukkan saya ke surga. Mudah-mudahan kamu tidak dimasukkan surga. Ya akhi, Allah ceritakan surga untuk apa? Cinta kepada Allah. Ketika Allah menciptakan dari rahmatnya, Allah ciptakan surga sebagai terghib, pemicu, mendorong seorang mukmin untuk beramal saleh. Dengan itu dia pantas mendapatkan surga. Omong kosong kalau mereka menyatakan bahwa cinta yang benar itu beramal murni karena Allah, bukan berharap surga. Takut dari maksiat itu yang benar, takut kepada Allah, bukan dari neraka.
La haula wala quwata illa billah. Hapus saja semua ayat yang cerita tentang neraka. Dihapus saja ayat-ayat tentang surga. Semuanya berharap kepada Allah, takut dari Allah. Takut kepada Allah, berharap kepada Allah. Dikemanakan ayat-ayat yang sekian banyak tentang surga? Bahkan secara terperinci Allah ceritakan tentang sungai yang dari susu, sungai yang dari madu, bidadari, dan segala macam kenikmatannya. Untuk apa itu semua? Kecintaan kepada Allah tidak menafikan kamu berharap surga. Tidak bertentangan. Justru Allah ceritakan itu semua untuk kamu berharap, untuk kamu semangat sebagai sport bagi seorang muslim untuk beramal saleh. Justru cinta yang seperti mereka akui, kalau cinta itu murni hanya karena Allah, takut juga murni hanya karena Allah, itu yang omong kosong. Bukan demikian seorang mukmin. Tidak berharap surga dan tidak takut neraka. La ilaha illallah. Seberani itukah seorang mukmin melecehkan ayat-ayat Allah? Wala haula wala quwata illa billah. Nah, ini tentang ancaman dan harapan yang keduanya Allah ajarkan di dalam ayat. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Sebelumnya perlu kita ketahui bersama, ayat ini qiraah mutawatirah ada dua, boleh kedua-duanya dibaca, boleh dengan mat, dibaca panjang, maliki yaumiddin, boleh pula dibaca qasr, pendek, maliki yaumiddin, boleh pendek, maliki yaumiddin, boleh panjang, dua harokat, maliki yaumiddin. Keduanya benar, keduanya pernah dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan keduanya mutawatirah. Maliki yaumiddin, kalau bacaan panjang maliki, maliki itu dari kata al-mulk atau al-milk yang artinya yang memiliki, yang memiliki. Sementara maliki artinya malik, penguasa, penguasa. Bacaan malik ini ada juga di akhir surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Malik, bacaannya pendek, malik, malikin nas, sama dengan maliki yaumiddin. Juga maknanya kekuasaan di hari itu milik Allah. Allah terangkan juga di dalam ayat yang lain, seperti dalam surat Maryam, al-mulku yawma idzinil haqqu lirrahman wa kana yawman 'alal kafirina 'asira. Al-mulku, kekuasaan di hari itu, hari kiamat, milik Rahman, Allah, dan hari itu sungguh pahit bagi orang-orang kafir. Nasallallahu al-afiyah. Juga di surat Amma yatasaalun,
An-Naba, ketika Allah nyatakan yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala shawaba. Di hari malaikat dibangkitkan oleh Allah secara bersaf-saf, mereka tidak satu pun yang berani berbicara kecuali yang Allah beri izin dan hanya mengucapkan kebenaran. Nah, itu makna daripada kekuasaan di hari itu. Maliki, pemilik, maknanya berdekatan. Allah yang memiliki hari kiamat, Allah yang berkuasa di hari kiamat. Dan hari kiamat, demikian Allah sebut Yaumuddin. Ad-din di sini artinya adalah al-jaza, pembalasan, di mana yang berbuat baik dibalas kebaikan, yang berbuat jelek dibalas dengan kejelekan pula, ditimbang dan dibalas amalan setiap insan di hari itu. Dan hanya Allah yang berkuasa tentunya di hari itu. Oleh sebab itu ayat tadi menyatakan pahit hari itu bagi orang kafir, karena mereka tahu bakal nasib yang mereka dapati setelah ditimbang dan dibalas segala amalan mereka di dunia. Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah menyatakan yaqbidullahul arda wa yatwis samaa'a biyaminihi thumma yaqulu anal malik aina mulukil ardi aina mulukul ardi ainal jabbarun ainal mutakabbirun. Allah melipat langit dan menggenggam bumi di hari kiamat dengan tangan kanannya. Kemudian Allah berkata di hari itu, akulah penguasa. Mana penguasa-penguasa bumi? Di mana orang-orang yang sombong? Mana orang-orang yang congkak? Artinya hadis ini bahwa di hari itu tampak sekali kekuasaan Allah. Allah berkuasa di hari kiamat maupun sebelum hari kiamat. Tetapi di hari kiamat itu sangat tampak, di mana sebelum kiamat orang yang kafir atau kurang imannya bisa aja dia mengungkiri dan menyatakan saya juga punya kekuasaan. Segala sesuatu terjadi di bawah kekuasaan saya harus dengan titah dan izin saya. Bagi orang-orang yang sombong, bisa aja dia bilang gitu, dan walaupun bentuknya semu, tapi bagi orang yang kurang imannya dia akan nyatakan begitu. Tetapi di hari itu nggak akan ada seorang pun yang berkata demikian. Betul-betul tampak kekuasaan Allah, hanya Allah yang berkuasa di hari itu. Nggak ada raja, nggak ada pemimpin, nggak ada yang dipimpin, nggak ada laki, nggak ada wanita, nggak ada kuat, nggak ada lemah. Semua diam
semua akan dihisab, dibalas masing-masing sesuai amalannya, khususnya di hari itu. Makanya Allah sebut Maliki Yaumuddin, penguasa di hari itu. Walaupun kekuasaan Allah juga di selain hari kiamat, tetapi secara khusus Allah sebut hari kiamat karena itu tadi, musnah, lenyap kekuasaan-kekuasaan yang sempat dimiliki oleh manusia di dunia dulu. Karena Allah penguasa, karena Allah yang maha kuasa, dan segala kekuasaan di dunia ini semu karena di bawah kekuasaan Allah, pasti akan sirna, akan lenyap. Maka diriwayatkan oleh Bukhari Muslim pula dari hadits Abu Hurairah pula, Rasulullah nyatakan, akhna'u ismin indallah rajulun tasamma bimalikil amlak wala malika illallah. Nama yang paling jelek, nama yang paling bejat di sisi Allah adalah seseorang yang menamakan dirinya raja di raja, penguasa satu-satunya, super power. La malika illallah, tiada penguasa hakiki kecuali Allah. Dilarang gelar ini kemudian kita berikan kepada selain Allah. Jangan mengikuti kebanyakan orang. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau diikuti mayoritas orang di bumi ini akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Syahin Syah, maknanya hampir sama, raja dari raja di raja, atau penguasa yang mutlak kekuasaannya, kekuatan yang begitu besar. Mungkin orang menyatakannya itu kan relatif, artinya dibanding kekuasaan lain yang ada milik manusia. Walaupun demikian, namanya manusia, tidak ada raja di raja bagi mereka. Raja di rajanya pun pasti mati. Yang memiliki kekuatan super pun juga pasti hancur, pasti musnah, pasti kembali kepada tanah. Maka karena fana, tidak kekal, sifatnya tidak abadi, tidak pantas untuk dinamakan dengan nama itu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maliki Yaumiddin, penguasa di hari kebangkitan, di mana Allah balas setiap makhluk sesuai dengan amalannya. Umar bin Khattab diriwayatkan dari beliau berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinu anfusakum qabla an tuzanu, wa ta'ahabu lil ardil akbar, alaman la takhfa alaik a'malukum. Perhitungkan amalan kalian sebelum kalian akan diperhitungkan nanti. Timbanglah amalan kalian sebelum kalian akan ditimbang nanti. Dan persiapkan untuk menghadapi Yaumuddin, hari pembalasan kelak. Oleh sebab itu diriwayatkan para ulama salaf, setiap hari sebelum tidur malam dia ambil kertas, buku, dicatat amalannya, apa yang dia lakukan sepanjang hari. Kemudian dia timbang sendiri mana yang lebih banyak, amalan kebaikan atau amalan kejelekan. Sebelum nanti di hari kiamat dia akan menghadapi timbangan amalan tersebut.
Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, meneruskan kajian rutin kita Tafsir Quranul Azim karya Al-Imam Abul Fida Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Kita masih pada ayat yang kelima dari surat Al-Fatihah, yaitu Iyyaka na'budu